memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu 1. Nadiem Anwar Makarim. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menyebutkan, ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memperkaya diri sendiri senilai 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Hal ini terungkap saat JPU membacakan surat dakwaan atas nama Sri Wahyuningsih, selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek 2020 hingga 2021 sekaligus kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun anggaran 2020 hingga 2021. Jaksa mengatakan, Nadiem telah menyalahgunakan wewenangnya untuk mengarahkan spesifikasi pengadaan yang membuat Google menjadi satu-satunya penguasa ekosistem pendidikan di Indonesia. Keuntungan pribadi yang diterima Nadiem disebut berasal dari investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui PT Gojek Indonesia. Adapun, sumber uang PT Akap sebagian besar bersumber dari investasi Google ke PT Akap yang mencapai 786.999.428 dolar Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari kekayaan terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang tercatat dalam LHKPN pada tahun 2022, di mana perolehan harta jenis surat berharga sebesar Rp5.590.317.273.184, ujar jaksa. Dalam dakwaan, jaksa merinci beberapa pemasukan investasi dari Google ke perusahaan Nadiem yang dilakukan saat pengadaan berlangsung. Misalnya, pada Maret 2020, Nadiem mengarahkan agar Google Workspace for Education melalui Google Workspace dapat digunakan di Kemendikbud RI. Arahan ini Nadiem sampaikan melalui sebuah grup WhatsApp bernama Merdeka Platform yang berisi tim dari GovTech atau Warung Teknologi. Kemudian pada bulan Maret 2020, Google Asia Pacific Pte Ltd juga melakukan investasi berupa penyetoran modal uang ke PT Akap sebesar $59.997.267 dolar Amerika Serikat. Lalu, pada tahun 2021, Google kembali menambahkan investasi ke perusahaan Nadiem sebanyak $276.843.141 dolar Amerika Serikat usai Nadiem menekan peraturan yang menjadikan Google sebagai satu-satunya produk yang digunakan dalam pengadaan TIK. Patut diketahui, ekosistem pendidikan di Indonesia diperkirakan bisa menyentuh 50 juta pengguna suatu sistem. Dalam kasus ini, JPU mendakwa Nadiem dan 3 terdakwa lainnya telah menyebabkan kerugian negara 2,1 triliun rupiah. Selain Nadiem, 3 terdakwa lainnya adalah ex-konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021 Mulyatsyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Pasal 2, Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Pasal 1 angka 14 Junto Pasal 42 ayat 1 Junto Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 3. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 4. Pasal 6, Pasal 7 huruf B, huruf F, huruf H, Pasal 18 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 5. Pasal 12 ayat 2 huruf G, Pasal 16 ayat 1, ayat 3, ayat 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik. 6. Pasal 7 ayat 1, Pasal 9 ayat 2 huruf E Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 garing PMK.02 garing 2019 tahun 2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara garing lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. 7. Dokumen pemilihan nomor 06 garing Pokja PEP 2020 garing 10 garing 2020 untuk katalog elektronik nasional, peralatan elektronik perkantoran dan peralatan pendukungnya tanggal 12 Oktober 2020. 8. Surat edaran Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP nomor 2 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan e-purchasing katalog melalui metode negosiasi harga bagi pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu 1.
Nadiem Anwar Makarin sebesar 809.596.125.000 rupiah. 2. Mulyatsa sebesar 120.000 dolar Singapura dan 150.000 dolar Amerika Serikat. 3. Harnowo Susanto sebesar 300 juta rupiah. 4. Dani Hamidan Koir sebesar 200 juta rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. 5. Purwadi Susanto sebesar 7.000 dolar Amerika Serikat. 6. Suhartono Arham sebesar 7.000 dolar Amerika Serikat.